mendukung Anies Sandi menjadi Gubernur DKI Jakarta dan menolak Ahok pada waktu Jokowi masuk dalam bursa Capres 2014 yang lalu. Tetapi sekarang apa? Bahkan penjaga rumah dari Rhoma Irama, rumah Rhoma Irama pun sering menjadi langganan banjir. Kira-kira Rhoma Irama nyesel pilih Anies Baswedan? Ya memang sih, kabar kali ini adalah rumah Rhoma Irama yang super mewah itu sekarang kebanjiran. Yaitu menurut penjaga rumah dari Rhoma Irama sampai selutut. Bahkan Rhoma Irama pun langsung mengungsi. Tetapi penjaga rumahnya tidak tahu Rhoma Irama mengungsi di mana. Ya sekarang ini banjir di Jakarta bukan 5 tahunan, tetapi 1 tahunan. Ya pada waktu 2020 yang lalu, Jakarta juga kebanjiran, sama seperti 2021. Kalau kita flashback pada waktu yang dulu, banjir besar di Jakarta biasanya 5 tahun sekali, tetapi sekarang hampir 1 tahun sekali. Kalau kita lihat dulu pada waktu Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ya sebelum musim penghujan, got-got sudah dibersihkan semua, bahkan pompa-pompa juga berfungsi. Akhirnya, misalkan banjir cepat surut. Beda dengan sekarang, kata warga-warga sih, sekarang banjirnya cukup lama. Kalau dulu banjir sih cuma cepat surut. Ya semoga saja besok pada Pilkada 2024 ada gubernur yang mampu membuat Jakarta tidak banjir lagi. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dulu ngotot, sekarang Rhoma Irama nyesel pilih Anies Baswedan. Banjir menerjang kediaman Raja Dangdut Rhoma Irama di Jalan Pondok Jaya 6 nomor 14 Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Pantauan Warta Kota, Sabtu 20 Februari 2021, pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Di depan rumah Rhoma Irama ketinggian banjir mencapai sepinggul orang dewasa. Bahkan, belasan anak-anak yang tinggal di dekat Rhoma Irama sedang asik berenang di depan rumah sang Raja Dangdut, menikmati banjir yang menerjang kediaman mereka. Namun, tim Warta Kota tidak menemui Rhoma Irama di kediamannya. Hanya saja ada penjaga rumah yang keluar untuk bercengkerama. Bang Haji nggak ada di rumah, kata penjaga rumah Rhoma Irama yang enggan disebutkan namanya. Dia mengatakan, setiap hujan deras dengan intensitas, waktu yang lama Rhoma sudah meninggalkan rumah lebih dulu sebelum terjadinya banjir. Bang Haji sudah mengungsi, cuma nggak tahu kemana ucapnya. Mengenai banjir, penjaga rumah menyebut rumah Rhoma terendam banjir namun tidak setinggi seperti di depan rumah. Ya, tingginya semata kaki lah kalau di dalam rumah. Kalau di garasi ya sedengkul jelasnya. Meski begitu, sang penjaga rumah tak menampik kalau kediaman rumah Rhoma Irama sering banjir jika hujan deras dalam kurun waktu yang sangat lama. Iya benar, langganan banjir, ujar penjaga rumah itu. Rumah bintang sinetron Niki Tirta ikut didatangi banjir juga. Pada Sabtu 19 Februari 2021, curah hujan tinggi sejak Sabtu dini hari tadi membuat rumah Niki Tirta di kawasan Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan ikut terendam banjir. Niki Tirta menggugah foto saat rumahnya kebanjiran di akun Instagram Niki Tirta Sabtu siang. Niki Tirta seolah santai meski rumahnya sedang terendam banjir. Niki Tirta seakan-akan menikmati banjir yang tidak diundang itu masuk ke dalam rumahnya. Dalam foto terlihat Niki Tirta sedang duduk di kursi santai sambil menyeruput kopi. Wow, 20 tahun lebih tinggal di sini. Baru 2 kali ini rumah sampai ikut kebanjiran, tulis Niki Tirta. Rumah Niki Tirta pernah kebanjiran pada 1 Januari 2020. Sekarang Niki Tirta kembali mengalami hal serupa. Meski begitu, Niki Tirta tetap bersyukur meski air memenuhi rumahnya. Dinikmati aja sambil ngopi, tulis Niki Tirta. Anya Geraldine juga mengungsi. Sebelumnya, selebgram dan pemain film Anya Geraldine sedang tidak bisa bepergian keluar rumah.
Kawasan tempat tinggal Anya Geraldine kebanjiran. Anya Geraldine tidak bisa pulang ke apartemen setelah jalanan tertutup aliran banjir. Kabar tersebut disampaikan Anya Geraldine melalui Instagram Story Sabtu. Anya Geraldine diketahui tinggal di apartemen di Kemang, Jakarta Selatan. Kawasan Kemang adalah salah satu tempat di Jakarta yang hari ini tidak bisa dilintasi akibat banjir. Anya Geraldine mengunggah foto di Instagram yang menggambarkan jalanan di Kemang yang sedang kebanjiran. Jalanan tersebut merupakan akses menuju apartemen yang ditinggali Anya Geraldine. Nggak bisa pulang dari semalam, Kemang oh Kemang, tulis Anya Geraldine. Anya Geraldine saat ini menginap sementara di sebuah hotel setelah tidak bisa pulang di apartemennya. Ngungsi seada-adanya, sebel, tulis Anya Geraldine sambil berbaring di kamar hotel. Bosan banget, lanjut Anya Geraldine. Diketahui juga Raja Dangdut Rhoma Irama mendeklarasikan dukungan pada Cagup-Cawagup nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada tahun 2017 yang lalu. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Islam Damai Aman Idaman itu di hadapan Anies Sandi dan simpatisannya. Setelah melakukan pleno pada Partai Idaman, juga pleno Forsa, Fans Roma dan Suneta, Fans Tamami, Sorum Silaturahmi, Takmir Masjid dan Musola yang merupakan sayap, kami memutuskan Anies Sandi menjadi gubernur dan calon wakil gubernur, kata Roma saat menggelar jumpa pers di restoran Al Jazeera Cikini, Jakarta Pusat Minggu. Roma mengungkapkan bahwa keputusan untuk mendukung Anies Sandi dilakukan setelah melalui berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah kesamaan keyakinan antara Partai Idaman dan Anies Sandi. Kami mendukung karena berbagai pertimbangan rasional Bang Anies secara skop jadi gubernur lebih kecil dari Menteri Pendidikan dan seorang pendidik. Bung Sandiaga juga berpengalaman, bebernya. Karena dia merupakan pemimpin muslim, tidak ada unsur sara ini. Karena ajaran kamilah yang mengajarkan untuk memilih pemimpin muslim, sambungnya. Lebih lanjut, Roma mengatakan, dukungan Partai Idaman terhadap Anies Sandi sudah jauh hari disuarakan. Proses ini berproses, kami mengadakan dialog dengan tim beliau dan tim kami. Kesempatan deklarasi baru hari ini, tandasnya. Tidak sampai di situ, Roma mengaku sudah menyiapkan tagline tersendiri bagi paslon nomor urut 3 ini. Mendukung Bu Anies dan Sandi dengan tagline Anies Sandi adalah gubernur dan wakil gubernur idaman. Kata dia disambut riuh tepuk tangan tim sukses Anies Sandi. Menanggapi dukungan tersebut, Anies mengaku akan memanfaatkan dukungan tersebut untuk memperkuat perjuangannya pada hajat politik 5 tahunan ibu kota itu. Bang Haji memberikan kepercayaan kepada kami untuk memimpin Jakarta. Karena itu kami menyadari ini sebuah kepercayaan dan insya Allah menjaga kepercayaan. Terima kasih Bang Haji, tutup Anies. Rhoma Irama tolak Ahok jadi gubernur DKI Jakarta pada waktu itu. Sejak Joko Widodo mundur dari kursi gubernur DKI Jakarta karena menjadi presiden terpilih, otomatis Basuki Cahayapurnama alias Ahok diangkat sebagai pengganti Jokowi. Beragam reaksi pun muncul, salah satunya dari Front Pembela Islam yang menyuarakan penolakan terhadap Ahok. Hal senada juga diutarakan oleh pedangdut Rhoma Irama. Artis yang pernah mencalonkan diri sebagai presiden RI itu terang-terangan tak mendukung naiknya Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta. Saya pribadi tidak mendukung Ahok karena ada larangan Islam, ada subjektivitas agama. Itu bukan saya tidak suka pada personal, tapi ini amanat Allah. Pesan langsung dari Allah untuk tidak boleh mengangkat pimpinan yang bukan seakidah, ujar Rhoma di Cipayung, Jakarta Timur, Senin 6 Oktober 2014 yang lalu. Ini yang sangat prinsip, karena di semua negara pasti mayoritas agama akan menolak yang minoritas sebagai pemimpin lanjutnya. Selain itu, Raja Dangdut 67 tahun ini juga punya alasan umum mengapa dirinya kurang suka dengan sosok Ahok yang digadang banyak orang tegas dan berani. Kata Rhoma, banyak pernyataan Ahok yang kasar dan kontroversial. Apalagi Ahok ini banyak statement yang kontroversial seperti sekolah dasar yang tidak boleh memotong kurban. Padahal itu pendidikan agama sejak dini. Kenapa dia nggak melarangnya anak SD tidak boleh membawa gadget atau handphone ke sekolah? Itu kan bisa lebih positif, urai pelantun lagu Darah Muda ini. Meski begitu, Rhoma mengaku akan menghargai segala keputusan konstitusional terkait pengangkatan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Tetap harus konstitusional, suka boleh, tidak suka juga boleh. Tapi suka atau tidak suka ada acuannya, yaitu konstitusional dan tidak anarkis. Demo boleh, itu ciri dari demokrasi kita, asal tidak anarkis, pungkas Rhoma Irama.